Eksplor sejarah kota tua di Lima, Peru. Di balik sebuah kota megah dan modern, ada sejarah yang tersimpan dengan rapi di kota ini. Inilah sejarah kota tua Lima yang ada di Peru. Aku mau ajak kalian buat lihat sisi historical dari tempat ini. Let's go ikut aku keliling dunia. Oke, selamat pagi dari Lima, Peru. Hari ini aku mau ajak kalian buat explore di area sejarahnya, yaitu Centro Histórico. Ini hari Minggu pagi, jadi seperti yang kalian lihat jalanannya sepi ya, kayak nggak banyak orang beraktivitas. Mungkin agak siangan, agak sorean itu bakal lebih ramai di sini. Jadi kita udah pesan Uber, taksi buat menuju ke sana. Nah, nanti di sana tuh banyak banget gedung-gedung bersejarah. Kemarin kita sempat lewat karena lewatin pasar. Dan sekarang kita mau ke sana lagi buat explore lebih detail tentang tempat-tempatnya dan foto-foto spot-spot menarik di sana. Kalau gitu, let's go kita ke sana. Oke, jadi aku udah sampai di area Centro Histórico. Jadi area ini adalah area yang banyak banget gedung-gedung khas Spanyolnya, karena dulu ini tuh dijuluki kota para raja ketika zaman Spanyol datang ke sini di abad ke-16. Pinggir-pinggir areanya tuh banyak yang provide ini desayunos atau sarapan. Ini kayak makan pagi. Ada yang jual jus. Jadi desayunos itu artinya sarapan pagi. Lihat yang sebelah kiri ini rame banget. Nama restorannya El Chinito. Ya, ini jual sarapan juga. Wangi banget sih. Lewatin restorannya tuh wangi banget masakannya. Nah, sekarang udah lewat. Iya. Lapar jadi. Oh, sebelah kanannya juga nih. El Chinito, kayak restoran gitu. Sebelah kanan ini ada satu gereja dan orang-orang tuh antri. Ini tuh hari Minggu, jadi adalah waktunya ibadah. Nah, jadi depan ini namanya adalah Basilica Cathedral of Lima. Dan itu terletak persis di tengah-tengah dari Old Town atau Centro Historiconya. Dan ini juga salah satu bangunan tertua di mana untuk pembangunan katedral ini dimulai dari abad ke-16, tepatnya di tahun 1535. Ini tuh gede banget sih gerejanya, dari sana sampai ke sini. Dan ini tuh salah satu gereja terbesar yang ada di sini. Tapi di kota-kota lain kayak di Cusco, aku pernah visit katedralnya, juga gede juga sih. Nah, tahun 1535 waktu itu penjelajah Spanyol datang ke sini, dia namain tempat itu Ciudad de los Reyes. Artinya kota para raja. Menarik banget. Kenapa dinamain kota para raja? Nah, karena dulu di Spanyol dan di tempat-tempatnya itu banyak banget raja-raja lokal di sini, dan Spanyol juga negara yang dipimpin oleh raja. Itu salah satu alasan kenapa tempat ini waktu itu dinamakan kota para raja. Yang aku salut adalah gedung-gedungnya itu udah 500-an tahun lebih, tapi bener-bener masih cakep banget. Nah, di depan sana itu mirip juga sama kayak gedung gereja, tapi itu tuh bukan gereja. Yang itu tuh gedung pemerintahan. Jadi ada pagarnya dan ada penjaganya di depan sana. Ini lagi di kawasan gerejanya.
Esperanza y Martín Julio Gregorio Gómez, a quienes llamaste del segundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también. Udah masuk dari gerejanya, aku dengar ada satu musik. Tapi tadi gereja dalamnya tuh bagus sih, kayak apa ya? Ada emas-emasnya gitu. Di desain dalamnya tuh keren sih. Oh, ada musik lokal. Nah, sekarang kita di depan dari kantor pemerintahannya. Dan dulu tempat ini tuh jadi pusat kekuasaan kerajaan Spanyol di Amerika Selatan. Jadi dulu pusat kekuasaan Spanyol di Lima itu gede banget di abad ke-16. Dan namanya tuh Viceroyalty of Peru. Dan ini tuh penting banget karena benar-benar di Lima ini adalah pusat pemerintahannya, dimana dulu ketika Spanyol datang ke sini, dia juga datang ke tempat-tempat lain kayak di Kolombia, Ekuador, Peru, Chile, dan Paraguay, Uruguay, Argentina. Jadi kayak kekuasaannya itu luas banget di Amerika Selatan. Makanya majority di sini mereka ya berbahasa Spanyol. Nah, ketika zaman kolonialisasi di abad ke-16 sampai 18, di sini tuh Spanyol mendirikan banyak biara, banyak gereja-gereja Katolik di sini. Salah satunya itu yang paling gede yang tadi aku bilang. Dan selain itu juga ada biara-biara buat orang-orang Katolik. Kemudian jadi pusat perdagangan di sini. Dan akhirnya merdeka di abad ke-19, tepatnya di tahun 1821. Jadi kawasan ini satu full, ini tuh termasuk situs warisan dunia UNESCO dan dilestarikan banget. Dulu di abad ke-18 juga sempat terjadi gempa bumi yang besar banget di sini. Jadi ada beberapa gedung-gedung itu yang sempat hancur, tapi sekarang sudah direstorasi lagi, sudah bagus banget dan gak ada gempa besar di 100 tahun ke belakang gitu. Di sini banyak ini yang jualan kayak ice cream. Ice cream dalam bahasa Spanyolnya itu helados. Ini kalian lihat kayak unik banget, dimana kayak ada topi, ada jubah-jubah. Itu adalah ciri khasnya dari desain Inca. Inca itu yang kayak suku yang ada di Peru. Dan ada lagi sih suku di Meksiko, itu mereka suku Maya gitu. Nah, kalau di Inca ini kebanyakan aku lihatnya kayak orang-orang suku Inca itu masih asli itu ada di Cusco. Deket-deket di sana itu mereka masih pakai pakaian tradisional. Di Old Town itu jalan-jalan
Kayak biasanya sambil bawa alpaka atau hewan kayak kambing gitu loh. Nah di sini aku nggak terlalu lihat banyak. Nah tapi ini ada beberapa. Contohnya sebelah kanan yang pakai baju hijau. Ya ini yang rambutnya diikat, jualan barang aksesoris. Ini adalah salah satu dari sukunya gitu. Oh, gerejanya baru dibuka guys. Sekarang sekitar jam 10. Pintunya tuh baru dibuka. Jadi orang-orang udah pada masuk buat mau ibadah. Kawasannya cakep banget ya. Bener-bener otentik. Historical banget. Nih, kalau di Spanyol tuh banyak banget gedung-gedung kayak gini tuh. Kayak casa-casa, kayak rumah-rumah. Ini ada kayak balkon kayu-kayu gitu. Nih tempat makan. Di sini aman nggak? Dari tadi aku ngelihat ya banyak banget polisi-polisi yang jaga kayak gini. Biasanya tuh di Amerika Latin polisi itu udah banyak banget jaga di sini. Jadi kayak bener-bener lumayan aman lah di sini. Aku mau coba masuk gerejanya, udah buka, pintunya gede banget. Wow, bagus banget. Wow, keren banget guys. Ini masuk ke gereja, berasa masuk kayak ke istana gitu. Jadi selain orang beribadah juga di sini ya ada turis-turis juga yang lihat-lihat. Di sini orang yang nggak kebagian tempat duduk, dia kayak berdiri di pinggir-pinggir gini. Kayak seatnya juga nggak terlalu banyak. Buenos días a todos, por favor, les pedimos que puedan tomar asiento. A todos los asistentes del día de hoy, por favor, deben tomar asiento. Nah, jalan gak jauh dari sentro tadi.
Ini 5 menit aja udah nyampe di satu gereja lagi. Dan ini nama gerejanya adalah Basilika San Francisco. Keren banget, tapi sini lagi kayak renovasi gitu. Jadi banyak banget gereja di area sentral ini. Oh, bisa masuk juga. Boleh kita lihat sebentar. Jadi orang-orang yang ikut kayak city tour gitu, itu mereka pasti diajakin ke sini juga. Salah satu tempatnya. Wow. Ini ada orang ngantri buat berdoa di sebelah kanan. Ini unik sih, karena desainnya berbeda dengan gereja sebelumnya yang aku datengin. Ini kayak motif pattern putih sama merah gitu, sama ukiran-ukiran nih. Tapi di bagian altar di depan itu kayak emas, sama dominannya tuh warna merah. Gereja di sini tuh bagus-bagus guys. Nah, sekarang aku sampai di taman. Taman itu namanya La Muralla. La Muralla. Sini banyak street food gitu. Jualan minum, jualan snacks. Tadi aku lihat ada yang jualan queso helado, kayak es krim rasa keju yang terkenal banget di Peru. Tapi aku lagi nggak bawa duit cash. La Muralla. Ini tamannya tuh di pinggir jalan gitu. Kelihatan perbukitan di sebelah sana. Wah, ini juga ada nih. Lihat kayak beberapa peninggalan reruntuhan dari Inca. Ada restoran juga. Wah, di sana satu bukit. Itu ada rumah-rumah tuh warna-warni, itu favela. Jadi kayak pemukiman padat di sini. Ini ada train, kereta. Wah, ini gerbong kereta yang udah nggak dipakai gitu. Oke, jadi aku ngopi dulu di dekat sama sentronya. Ini aku pesan latte cold brew dingin. Ini tempatnya tuh kecil sih, nggak terlalu gede. Cuman dia ada wifi, nggak ada AC, tapi lumayan dingin sejuk di sini. Dia juga jual kayak beans-beansnya, kayak mesin-mesin penggilingan kopinya, dan ada makanan juga di sini. Jadi satu kopinya harganya sekitar 12-50 ribuan. Mari kita coba.
terlalu berasa sih. Ini rasa susu. Tapi yang lagi diet gula, jadi nggak makan terlalu gula. Tuh uniknya juga dia ada kayak minuman dingin, kayak cold brew, tapi kayak infused pakai orange atau pakai passion fruit gitu. Menarik ya. Kita mau beli es krim guys. Udah ketemu lagi sama Kak Reza. Tadi kita explore ya. Kita coba ya. Ya beli. Nggak tahu. Hola. 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 Queso helado? Uno, ¿cuánto cuesta? 6 soles. 6 soles. Oke. 6 soles. 6 soles, oke. Queso helados. Queso helado. Queso. Iya, tapi warnanya Iya, ya warnanya sama ya. sama ya. Sama kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Mirip es krim yang di Indonesia itu apa namanya? Apa? Yang Es kayak- duren, cendol. Kalau di Sukabumi itu es nong-nong namanya. Nong. Iya, saya pakai gamelan. Oh. Tang gitu. Nggak tahu deh, mungkin ada yang tahu. Oh, ada cinnamonnya. Oh, Una cuchara, Mas? Sí, gracias. gracias. Ya, Gracias. Una cuchara, Mas, artinya adalah tambah 1 sendok. Oh. Iya, belajar ya pelan-pelan Uno gitu. cuchara mas. Oh, uno cuchara. Una Una cuchara, cuchara Mas. mas. Kenapa Satu, una? satu. Bukan uno. Uno itu Itali. Oh, una. Oh, cuchara itu belakangnya A, jadi kayak feminim gitu. Oh, I see. Feminim maksudnya katanya feminim, jadi pakai una. Oh, una cuchara mas. Mas tuh tambah. Oh, Baru belajar 3 kali gua. oh berarti kalau Spanish tuh satu tuh una, bukan uno. Un. Oh, Iya. uno, tres. Itu bukan? Iya. Bukan. Kalau di lagu-lagu Uno. tres, Iya. tres. Uno, dos, tres. Iya, nah kenapa ini una? Karena dia untuk nyebutin Barang. objek yang belakangnya tuh A. Oh. Cuchara. Karena nextnya tuh objeknya belakangnya Iya, A, jadi cuchara. una. Heeh. Kalau selain A atau Misalnya harus vaso apa? namanya. Ah. Un vaso gitu. Oh, oke. Gitu ya. Ngetes mic ternyata oke juga nih. Iya, pelan-pelan lah ya. Lagi padat nih pikirannya. Traffic di otak. Lagi mumet ya. Lagi mumet. Kita dinginin dulu sama Oh, iya, kita cobain. queso helado. Yuk, di pinggir aja. Nih guys, jadi kayak queso helado ini terkenal banget. Kayak kalau kalian di Kolombia. Si. Oke. Kabela. Oke. Jadi queso helado itu terkenal banget. Kalian nggak bisa temu. Kayaknya ada di Kolombia, di Ekuador, tapi jarang banget. Kalian bisa temuin ini banyak di Peru. Cepet cair ya? Hmm. Gimana? Mirip sama yang di Cusco? Hah? Ini lebih enak. Ah, serius? Manis ya. Dari yang kemarin? Dari yang kemarin ya? Oh iya. Coba kita coba ya. Bismillah. Ada hint cheese-nya, tapi nggak terlalu. Hmm. What do you think? Kayak bukan keju ya? Iya, bukan kayak gitu. Vanilla. Kalau menurut gua kayak manis doang. Iya nggak sih? Terus tambah cinnamon di atasnya. Iya nggak sih? Iya, yang di Cusco aku pernah cicip itu lebih rasanya lebih ngeju Ngeju. banget gitu. Gitu lah. Kayak cheese ice cream gitu. Kayak cheese banget, ada manisnya, ada rasa umami dari cheese-nya gitu. Cuman ya ini manis aja sih sebenarnya. Iya, ini manis aja sih. Manis aja, coba lagi. Manis. Ini aku sama Kak Reza balik lagi di sini dan kita ngelihat ada parade, kayak parade mungkin prapaskah, karena ini aku kesini tuh lagi kayaknya bentar lagi, dalam seminggu atau 2 minggu lagi tuh bakal Paskah. Jadi banyak perayaan-perayaan dari tadi di sekitaran area gereja di Old Town Centric di sini.
Orang-orang pada bawa payung bukan karena hujan, tapi karena panas sekali. Iya, ini tuh aku pernah lihat itu di Yang Kupang tadi- gitu, oh iya. Acara-acara Paskah ini. Padre. Oh, iya. Kak, ada ini es krim keju lagi nih. Udah deh Zong ya. Mau coba lagi ya? Enggak, udah cukup. Kalau Zambito itu apa ya? Hah? Helados Zambito. Jam mana? Tuh yang kuning. Ya, Zambito. Zambito, nggak tahu. Soalnya banyak yang jualan. Oh, mau coba enggak sih? Enggak, udah. Udah cukup makan es krim. Oke guys, jadi udah keliling-keliling area historical center. Jadi kalian bisa ambil waktu kayak half day trip dari pagi sampai siang atau dari siang sampai sore. Ya mendingan pagi atau sore sih, karena nggak terlalu panas dan bener-bener areanya tuh kayak Spanish influence banget. Gedung-gedungnya bagus. Apalagi tadi masuk ke gerejanya bener-bener kayak pilar-pilarnya tuh bagus-bagus banget. So kalau kalian ke Peru, make sure kalian spend waktu di Lima juga buat mampir ke Centro Historic. Jadi tempat ini juga sebelahan sama Centro Mercado, pasar terbesar di sini, dan kalian bisa explore banyak hal di tempat ini. Ya, kalau gitu sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye.